Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan telah menjauhkan dosamu. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." 2 Samuel 12 ayat 13. Sahabat Iktus, dosa adalah masalah terbesar dalam hidup manusia. Oleh karena dosa, manusia mengalami kekacauan yang mengakibatkan penderitaan, kemiskinan, kesengsaraan, dan lain-lain. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang kebal terhadap dosa. Semua orang dapat mengalami kejatuhan dalam dosa jika ia tidak tinggal dalam kekencangan rohani atau kehidupan rohani yang baik. Hal ini disebabkan oleh karena sifat manusia adalah pendosa. Daud adalah raja yang diurapi Tuhan. Kejayaan telah diberikan oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Bahkan peperangan dengan bangsa lain pun Tuhan memberikan kemenangan. Namun di tengah kemenangan dan kejayaannya, Daud jatuh ke dalam dosa. 2 Samuel 11 ayat 1-27 mencatat kejatuhan Daud dalam dosa bersama dengan Batsheba dan membunuh Uria suaminya. Tuhan menjauhkan dosanya karena Daud bersedia mengakui dan meninggalkannya. Inilah bagian yang Daud kerjakan. 1. Menyadari dosa. Ayat 1-13. Ketika Nabi Natan datang kepada Daud, ia tidak langsung menegur Daud. Nabi Natan menggunakan kisah yang unik tentang orang kaya dan orang miskin. Tuhan memakai Nabi Natan untuk membongkar dosa Daud yang selama ini berusaha ia tutupi. Lalu apa respon Daud? Apakah ia berusaha membela diri? Tidak. Daud berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Ayat 13. Kesadaran inilah yang menuntun Daud pada pengakuan dosa yang jujur di hadapan Tuhan. 2. Mengakui dosa. Mazmur 51 ayat 1-14. Bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ada jaminan pengampunan dosa dari Allah ketika seseorang datang mengaku dosa di hadapan Allah. Pengakuan dosa Daud terlihat pada ayat 3 dan 4 dengan mengulangi ketiga kata penting: hapuskan, bersihkan, tahirkan, menunjukkan bahwa Daud sungguh-sungguh mau mengakuinya di hadapan Tuhan, sebab dosa mengakibatkan hilangnya sukacita. Ayat 10. Kebimbangan batin. Ayat 12. Dan rusaknya hubungan dengan Tuhan. Ayat 13 dan 14. 3. Memohon kelepasan dari dosa. Mazmur 51 ayat 16-21. Daud memohon kepada Tuhan agar ia dilepaskan dari dosa hutang darah. Ayat 16. Selain karena dosa persinahan dengan Batsheba, Daud juga telah melakukan dosa pembunuhan secara terencana terhadap Uria suami Batsheba. 2 Samuel 11 ayat 6-21. Komitmen Daud untuk meninggalkan dosa, membangun kembali hubungannya dengan Tuhan. Daud mempersembahkan korban dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Ayat 20 dan 21. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dosa apa yang perlu kusadari di hadapan Tuhan? Dapatkah aku mengakuinya dengan jujur dan mohon agar Tuhan melepaskanku dari ikatan terhadap dosa itu? Selanjutnya, komitmen apa yang harus kuambil agar aku terlepas dari ikatan dosa? Tuhan Yesus, 3 kata ini menjadi penting untukku. Hapuskanlah dosaku, bersihkan aku dari dosa, dan tahirkan aku. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa, sehingga dalam kerelaanmu, engkau mati disalibkan untuk membereskan dosaku. Hidupku adalah perjuangan melawan kuasa dosa, dan aku telah mengalami kemenangan, agar banyak orang mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Siapa menyembunyikan pelanggarannya
tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kristuslah